Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi diguyur hujan lebat. Lebih dari 1 jam, tembok pembatas kantor suku dinas tata air di Pasar Minggu, Jakarta Selatan jebol. Akibatnya, tumpahan air langsung menerjang rumah warga yang ada di seberang tembok. CCTV sebuah toko merekam detik-detik jebolnya tembok milik Sudin Tata Air yang berada di Jalan AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Sebelum tembok tersebut jebol, air sudah keluar dari celah-celah tembok yang roboh. Tidak lama berselang, tembok sepanjang 6 meter ini pun jebol dan airnya menerjang rumah warga. Menurut warga, jebolnya tembok terjadi karena tidak kuat menampung debit air hujan yang turun cukup deras selama kurang lebih 1 jam. Puluhan pasukan Orange atau PPSU dari Kelurahan Pasar Minggu dan petugas Dinas Tata Air langsung bergerak membantu warga di lokasi. Ya, baik, dalam menanggulangi bencana yang ada di Kelurahan Pasar Minggu, untuk siang hari ini kami menurunkan semua personil yang masuk piket pada hari ini. Jumlahnya kurang lebih ada sekitar 60-70 PPSU, dibantu dengan teman-teman dari sumber daya air, juga dari pertamanan sudah turun. Teman-teman dari Damkar, teman-teman dari BPBD juga langsung saling berkolaborasi untuk membantu penanganan kejadian hari ini. Pas kejadiannya jam 10 lewat 42, itu tiba-tiba tembok jebol. Jadi kayak sampah itu masuk ke dalam, dorongan kayak tsunami lah gitu. Itu kursi ada rusak juga, kabel toples, baru baju hanyut banyak banget gitu. Saat ini air sudah surut dan akses jalan yang tadinya sempat tidak bisa dilintasi kendaraan, kini sudah bisa dilintasi. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Direktur PT Sritex periode 2014-2023 ditangkap Kejaksaan Agung. Ia ditangkap atas tuduhan dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritex. Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama PT Sritex periode 2014-2023, Iwan Setiawan Lukminto. Ia ditangkap atas dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritex. Iwan ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Selasa malam oleh penyidik Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mengatakan, meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian kredit itu diberikan oleh bank berplat merah. Jampitsus ya, kemarin pada hari Selasa sekira pukul 24.00 ya, pada malam hari telah melakukan pengamanan ya terhadap seseorang yang berinisial IS ya. Nah, kemudian yang bersangkutan tadi pagi sudah sampai di Kejaksaan Agung setelah diterbangkan ya, dari tepatnya diamankan di Jalan Bung nomor 3 di Solo ya. Dan pagi sudah tiba di Kejaksaan Agung dan hari ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan ya, dalam status sebagai saksi secara intensif oleh penyidik ya, oleh penyidik. Nah, kemudian tentu penyidik memiliki waktu ya, untuk menentukan bagaimana status terhadap yang bersangkutan ya. Nanti akan kita update seperti apa, tapi saat ini bahwa yang bersangkutan masih sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian dapat juga kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik pada jajaran Jampitsus melakukan pengamanan ya, dan seterusnya membawa kepada yang bersangkutan ke Kejaksaan Agung.
Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan kasus korupsi yang terjadi pada PT Sritex. Meski saat ini status Iwan masih sebagai saksi, namun pemeriksaan intensif terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Iwan dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penangkapan ex-direktur PT Sritex, kami telah terhubung dengan rekan kami Aya Nufus di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam, Aya. Apakah hingga saat ini Iwan Setiawan masih diperiksa di Kejagung? Halo David dan juga pemirsa, hingga saat ini Iwan Setiawan, mantan Dirut PT Sritex, masih menjalani pemeriksaan di Kejagung sejak pukul 8 maksud kami pagi hari tadi, di mana dirinya ditangkap di Solo sebelumnya pada Selasa malam, dan hingga saat ini penyidikan masih terus berjalan dan kami belum dapat memastikan pukul berapa nanti pemeriksaan akan selesai. Namun siang tadi dari pihak Kejagung, yakni disampaikan langsung oleh Kapus Penkum Hirly Siregar, mengkonfirmasi terkait dengan statusnya yang saat ini memang masih berstatus sebagai saksi dalam pemeriksaan. Dan jika kita lihat dalam kasus ini memang statusnya masih dalam perkara umum, artinya memang belum ada tersangka yang terjerat. Namun memang dari penyidik sendiri ingin memeriksa Iwan selaku mantan Dirut PT Sritex ini untuk kemudian mengetahui aspek dari perbuatan melawan hukum dari mantan Dirut Sritex ini, dan juga mengumpulkan bukti-bukti begitu ya, dan melihat secara terang-benderang perihal ada atau tidaknya tindak pidana dalam perkara ini. Dan tadi siang kami juga sempat bertanya terkait dengan identitas bank yang terlibat dalam dugaan korupsi ini, namun dari pihak Kejagung belum dapat mengungkap. Dan kita sama-sama masih menunggu seperti apa update-nya. Kami belum dapat memastikan pukul berapa nanti pemeriksaan selesai, dan namun di belakang kami ini sudah ada persiapan untuk press conference yang rencananya akan diselenggarakan sesaat lagi. Sementara demikian, Davi. Baik, Aya, dari informasi yang Anda dapatkan, kapan Direktur Utama PT Sritex ini ditangkap di Solo, kemudian kapan tiba di Gedung Kejaksaan Agung? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kapus Penkum Kejagung Hirly Siregar, Iwan Setiawan ini ditangkap di tempatnya di Solo sekitar Selasa malam dan langsung dibawa ke Jakarta dan tiba di Kejagung pada pukul 8 pagi hari tadi, Davi, dan langsung menjalani pemeriksaan yang hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah pemeriksaan ini sudah selesai apa belum. Namun tadi kami sempat bertanya memang kepada Kapus Penkum yang mengatakan belum tahu kapan pemeriksaan ini akan selesai, dan pemeriksaan ini dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi terkait dengan kredit bank kepada PT Sritex, yang kita ketahui bahwa tahun lalu PT Sritex ini sempat mengalami pailit yang tidak mampu membayar hutang sekitar 32,6 triliun, dan kasus inilah yang nantinya akan diselidiki oleh Kejagung. Namun hingga saat ini memang kasus atau perkara ini masih bersifat umum, artinya memang belum ada tersangka yang terjerat, dan kami menunggu apakah dalam perkara ini akan ada nama-nama yang nantinya menjadi tersangka. Davi. Baik, terima kasih Aya Nufus melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Penangkapan Direktur Utama Sritex ditanggapi beragam oleh mantan karyawan PT Sri Rezeki Isman. Mereka berharap penangkapan Setiawan Lukminto tidak mempengaruhi pemberian pesangon kepada mantan karyawan PT Sritex. Mantan karyawan PT Sri Rezeki Isman atau Sritex, Karwi Mardianto, mengaku terkejut Direktur Utama PT Sritex, Setiawan Lukminto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank kepada perusahaan tekstil PT Sritex. Karwi mengaku tidak takut jika penangkapan Direktur Utama PT Sritex ini berpengaruh kepada pemberian hak pesangon kepada seluruh eks-karyawan. Menurut saya pribadi sebagai eks-karyawan, status kita kan sudah di PHK. Apapun yang terjadi sama hidup, saya yakin kemungkinan hak kami mengenai pesangon tetap cair ya. Masalahnya kita kan statusnya sudah PHK, otomatis kan hak kami tetap akan diberikan, harusnya seperti itu.
Di mata mantan karyawan, sosok Iwan Setiawan Lukminto merupakan seseorang yang tegas namun mempedulikan nasib karyawan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Kalim Mahfur, iNews melaporkan. Sebelumnya, setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. PT Sritex pun resmi tutup permanen per tanggal 1 Maret 2025 yang lalu. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan tersebut juga tidak kuasa menahan kesedihan. Sebelumnya viral di media sosial momen haru ribuan karyawan PT Sritex menyanyikan kenangan terindah sebagai penanda perpisahan ribuan karyawan Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ribuan karyawan Sritex berkumpul mengucapkan pamit dan meminta maaf satu sama lainnya. Pada 1 Maret 2025, PT Sritex pun resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot. Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal yakni 10.669 karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan jajaran telah melakukan audiensi dengan KPK pada Rabu siang. Dalam audiensi yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Budi Aris menjelaskan audiensi dengan KPK penting dilakukan karena jumlah koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 80.000 dan alokasi dana yang dikucurkan mencapai ratusan triliun rupiah. Hasil audiensi disepakati bahwa nantinya Kementerian Koperasi bersama KPK akan menaikkan nota kesepahaman. Selain itu, Budi Ari juga akan melibatkan KPK ke dalam tim program Koperasi Desa Merah Putih karena program Koperasi Desa ini memiliki tujuan mulia sehingga harus dikawal dengan baik. Melakukan audiensi dengan KPK sehubungan dengan program 80.000 Kopdes ke Merah Putih. Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan anti korupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko. Kita berharap dengan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum KPK, program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel. Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan, dan juga menghilangkan rentenir tengkulak di desa-desa dan membangun serta membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Setelah namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkom DG, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi tetap bungkam soal benar atau tidak dirinya terlibat. Budi Aris sebut Tuhan tidak tidur. Dikawal dengan baik, sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baik, gitu ya. Nanti aja, enggak, nanti ketenggelam. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi tetap bungkam soal nama dirinya yang disebut di dalam sidang judi online Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media saat ditemui di gedung KPK Rabu pagi. Budi Ari hanya menyebut Tuhan tidak tidur
dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Selain itu, Budi Ari juga enggan menanggapi pertanyaan soal kesiapan dirinya jika nanti kembali dipanggil ke pengadilan. Itu aja dikutip tuh, lagu lama. Budi Ari hanya melontarkan pernyataan bahwa perjalanan kasus mafia judi online tersebut terus menyeret namanya dengan istilah lagu lama, kaset rusak. Lagu lama, kaset rusak. Ya. Tuh, itu aja dikutip tuh, lagu lama, kaset rusak. Ya. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdiji sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 yang lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Dan hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Mediasi kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta tidak menemui titik temu. Kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan dana akan dilanjutkan di persidangan pada pekan depan. Koordinator Kuasa Hukum Tim Tipu UGM, Andika Dian Prasetyo, mengatakan sulitnya tercapai kesepakatan disebabkan adanya syarat tertentu dan ditolak oleh para tergugat. Tetapi dari pihak tergugat 2, 3, dan 4 itu saya boleh katakan tidak mau untuk membuka data itu di proses mediasi. Maka dari itu ya sudah, berarti bisa dikatakan hari ini kita belum, antara pihak penggugat dan tergugat itu belum bisa menemukan kesepakatan perdamaian. Sebelumnya Presiden ke-7 RI menegaskan dia tidak membuka ijazah aslinya ke publik. Menurut Jokowi, ijazah akan ditujukan ke publik di persidangan. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Selain diperiksa, Jokowi juga sekalian mengambil ijazah yang belum diserahkan ke Barreskrim sebagai barang bukti. Mediasi buntu kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia dilanjutkan di pengadilan. Lalu seperti apa kelanjutan kasus hukum tersebut? Untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Andika Dian Prasetyo selaku penggugat dan kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan. Selamat malam Mas Yakub, Mas Andika. Selamat malam. Selamat malam Mas, selamat malam Mas Andika. Baik, saya ke Mas Yakub terlebih dahulu, Mas. Ini mediasi kan deadlock nih, kemudian juga tidak ketemu kata sepakat. Tanggapan Anda seperti apa? Ya pertama-tama mungkin perlu saya sampaikan dulu bahwa untuk perkara yang perdata ini bukan ditangani oleh kami, sehingga mungkin kami tidak berhak untuk mengomentari lebih lanjut mengenai perkara ini ya. Tentunya tapi secara umum Mas Andika dan prinsipalnya pun tentunya memiliki hak ya untuk melakukan gugatan apapun di pengadilan negeri. Dan di sini kan kalau yang kami ketahui juga dari media bahwa yang dilaporkan atau yang digugat itu tergugat salah satunya adalah Pak Jokowi. Nah, namun yang saya ketahui kembali lagi dari media juga bahwa sekarang sudah di tahap mediasi. Jadi kalau secara umum tahap mediasi ini kan memang suatu kewajiban yang pada dasarnya dilakukan hanya sebagai tahap awal. Jadi setelah ini kalau memang di tahap mediasi ini tidak tercapai apapun, ya mungkin nanti akan masuk berproses aja di perkara. Kalau saya boleh share sedikit, mungkin pengalaman kami, karena kami kebetulan menangani kasus perdata yang sebelumnya sudah diputus, di mana Pak Jokowi digugat di Pengadilan Negeri waktu itu di Jakarta Pusat. Nah di situ kebetulan pada saat mediasi juga tidak tercapai apapun, dan proses
dijalankan lebih lanjut sampai ke tahap pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan, kebetulan pada saat itu hasilnya bahwa gugatan dari para penggugat itu tidak diterima. Sehingga tidak ada keputusan apapun yang menyatakan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu dan sebagainya. Namun itu pengalaman kami, sehingga mungkin kalau teknis yang mengenai perkara ini mungkin bisa ditanyakan ke kuasa hukum yang menangani di Solo. Mungkin gitu, Mas. Oke, Mas Yakub, tadi juga dikatakan salah satu penyebab dari mediasi ini deadlock adalah ada beberapa syarat yang tidak bisa dipenuhi. Salah satunya adalah membuka data secara publik terkait ijazah. Nah, kalau dalam perkara yang Anda tangani, Mas Yakub, permintaan-permintaan seperti ini apakah ada untuk membuka data ijazah Pak Jokowi secara publik begitu, Mas Yakub? Iya, kalau pada saat perkara yang sebelumnya itu memang ada permintaan tersebut, dan tentunya kan harus bisa dibedakan, Mas, pokok gugatan dengan hal-hal yang dibicarakan pada saat mediasi. Tentunya kalau menjadi pokok gugatan, ya tentunya dari kedua belah pihak kan sudah siap bahwa ya udah, mari kita uji, mari kita menjawab itu di tahap pemeriksaan. Nah, nanti untuk di kasus ini juga mungkin nanti kan pada saat jawab menjawab nanti akan terlihat masing-masing punya argumen masing-masing, nanti biar hakim yang menilai apakah gugatan dari penggugat ini layak dikabulkan atau tidak. Tentunya pihak yang menggugat kan harus membuktikan dalilnya. Nanti dari tergugat juga pasti memiliki argumen masing-masing. Jadi nanti akan diserahkan kepada majelis hakim untuk menilai apakah layak untuk diterima atau tidak, gitu, Mas. Oke, saya ke Mas Andika. Mas Andika, apa yang membuat mediasi tadi deadlock, Mas? Oke, terima kasih. Ini saya akan jelaskan secara singkat saja ya. Untuk mediasi tadi memang menemui jalan buntu ya, jadi deadlock. Pada prinsipnya kan dari Profesor Adi Sulistiono, beliau itu memberikan beberapa pandangan kepada para penggugat dan tergugat, itu ternyata memang belum bisa disepakati, kira-kira begitu. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita juga punya informasi terkait apa yang dikatakan oleh Pak Joko Widodo yang mengaku sedih jika tudingan ijazah palsu masuk ke persidangan berikut ini. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Ya, itu dia pernyataan Pak Jokowi. Saya ke Mas Andika terlebih dahulu. Mas Andika, menanggapi apa yang disampaikan Pak Jokowi, sebenarnya yang bersangkutan sedih dan tidak ingin melanjutkan tahapan ini ke persidangan. Tanggapan Anda seperti apa? Baik, tadi yang disampaikan Pak Jokowi tentu saja kan masih bisa ditafsirkan secara luas ya. Jadi karena beberapa perkara yang berkaitan dengan beliau kan yang saya tangani jelas bahwa saya yang perkara perdata kan gitu, yang di Solo. Tetapi kalau yang diucapkan Pak Jokowi tadi itu kan bisa jadi yang di Solo, bisa jadi yang di mungkin Mabes Polri atau di Polda Metro Jaya, itu kan multitafsir ya. Tapi dengan pernyataan Pak Jokowi sebenarnya saya ingin menanggapi sedikit saja. Sebenarnya kalau seandainya ijazah Pak Jokowi itu ditunjukkan seperti teman satu angkatan kuliah kemarin yang beramai-ramai menunjukkan ijazahnya, itu sebenarnya selesai. Dan saya bilang bahwa sebenarnya ini cepat untuk menyelesaikan masalah ini, karena yang kasihan itu tentunya bukan hanya para pihak berkaitan dengan kasus ini, tetapi seluruh rakyat Indonesia ini kan menanti. Kira-kira begitu. Oke, saya ke Mas Yakub.
sebenarnya apa tafsiran dari perkataan Pak Jokowi yang Anda juga ada di sana sebenarnya? Iya, jadi mungkin kalau bisa saya jelaskan konteksnya sedikit, waktu itu kalau tidak salah ada pertanyaan wartawan mengenai perkara pidana yang sedang terjadi di Mabes Polri dan di Polda Metro Jaya, Mas. Nah, mungkin ya kembali lagi ini kan Pak Jokowi mungkin itu adalah mengeluarkan suatu mungkin ungkapan yang cukup spontan, Mas. Ditanya wartawan mengenai bagaimana ini ada pihak-pihak yang dilaporkan juga di Polda, namun mereka juga melapor di Mabes mengatakan Pak Jokowi ijazah palsu, bagaimana? Ya itu mungkin adalah respon spontan dari Pak Jokowi, karena sebenarnya beliau ini kan sudah dituduh bahwa ijazahnya palsu ini sudah bertahun-tahun, Mas. Sehingga sebenarnya bukan hal yang baru lagi buat beliau. Beliau juga sudah menyampaikan bahwa kesabaran ada batasnya. Sudah bertahun-tahun didiamkan, digugat secara perdata pun direspons dengan melalui jalur yang benar. Diberikan jawaban melalui persidangan perdata. Digugat melalui TUN pun kita respon melalui TUN. Namun, apapun dalil-dalil orang yang menuduh itu, tidak memberikan hak kepada siapapun untuk menuding atau mengatakan hal-hal yang berpotensi untuk mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menganggap dan merasakan bahwa nama baiknya telah dicemarkan. Sehingga dugaan fitnah ini sudah kita laporkan pada Polda Metro Jaya untuk segera ditelusuri dan diselidiki lebih lanjut. Jadi kalau pendapat saya mungkin itu tadi ya, itu reaksi spontan lah, Mas, bahwa suatu hal yang sudah bertahun-tahun menjadi suatu isu yang seharusnya tidak menjadi isu besar, namun menjadi isu mungkin bisa dikatakan skalanya nasional, karena tiap hari ada di media dan lain-lain didiskusikan. Sehingga ini kan tidak baik juga menjadi presidennya di kemudian hari ya, nanti kalau siapapun yang dituduh seakan-akan harus membuktikan, dan siapapun yang diminta seakan-akan memiliki kewajiban untuk menunjukkan, padahal tidak ada aturan manapun yang mewajibkan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Dan bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Saya warga negara pun, saya juga tidak memiliki kewajiban. Kalau ada orang yang menuding ijazah palsu dan saya disuruh menunjukkan ijazahnya, ya tentu saya akan bilang, dasar hukumnya apa? Hak Anda apa meminta? Dan kewajiban saya ada tidak untuk menunjukkan? Jawabannya kan tidak, begitu, Mas. Oke, saya ke Mas Andika. Mas Andika, pada saat mediasi sudah sempat ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, baik itu dalam bentuk foto atau fotokopi? Saya tegaskan tidak ada. Tidak ada, tidak pernah diperlihatkan? Betul, jadi kita bahas yang mediasi dulu ya. Jadi yang mediasi yang kami jalani kemarin itu 30 hari lah. Dari beberapa mediasi baik dari tergugat 1 Pak Jokowi, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, KPU, SMA 6 dan UGM itu tidak pernah menunjukkan ijazah dan juga yang lain, maksudnya untuk berkas-berkas yang menyangkut administrasi beliau waktu di perkuliahan yang boleh ditunjukkan gitu. Karena ada memang hal-hal yang tidak boleh ditunjukkan, kira-kira begitu. Oke, tapi kata Mas Yakub tadi kan tidak ada keharusan dan kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Apakah salah satu syarat yang membuat mediasi ini deadlock juga Anda meminta untuk menunjukkan secara langsung ijazahnya? Iya, karena kan dalam gugatan kami, dalam posita dan petitum itu kan jelas kami juga menuntut untuk Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Karena kalau kita flashback ke belakang ya, jadi permasalahan ini bermula dari yang namanya Bambang Tri, nah itu kan sudah pernah dipidana dan lain sebagainya, dan juga Gus Nur itu di persidangan pun juga tidak pernah dibuka bahwa ditunjukkan bahwa ini loh ijazahnya asli Pak Jokowi. Terkait dengan hal yang tidak boleh ditunjukkan atau tidak boleh istilahnya tidak wajib untuk menunjukkan. Perlu diingat bahwa Pak Jokowi saat ini pun juga masih menjabat sebagai penasihat dan antara. Jadi beliau ini kan masih sebagai pejabat publik. Dan ketika kita bicara tentang pejabat publik, tentunya kan yang kita harapkan adalah transparansi kan. Kalau
pandangan kami bahwa ijazah itu bukan hal yang rahasia sebenarnya. Karena sudah ditunjukkan teman-temannya Pak Jokowi juga beramai-ramai menunjukkan ijazahnya yang dengan dukungan seperti itu. Nah, kami harapannya juga seperti itu. Itu kan kawan-kawannya Pak Jokowi saja berani menunjukkan, apalagi Pak Jokowi. Jokowi kan presiden ke-7 dan beliau menjabat sebagai pejabat publik kan juga 10 tahun kira-kira begitu. Untuk polemik ini kan sebenarnya sederhana, kira-kira begitu. Baik. Kita tunggu nanti kelanjutan proses hukumnya seperti apa, karena mediasi sudah deadlock, akan seperti apa nanti kelanjutannya kita nantikan bersama. Terima kasih Mas Andika, Mas Yakub juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup fantasi sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka, di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup fantasi sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai pelepasan ratusan peserta didik karakter kepada orang tuanya di Gedung Sate, Jawa Barat. Para peserta menyebut program itu menjadi pondasi agar mereka dapat lebih disiplin dan tidak lagi terlibat masalah. Semangat, nggak usah sedih. Ya. Pelukan dan tangis penuh rindu mewarnai ratusan pelajar yang dikembalikan kepada orang tuanya yang berlangsung di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat usai menjalani pendidikan karakter. Tidak hanya orang tua peserta, namun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut memberikan pelukan kepada sejumlah pelajar. Semangat, nggak usah sedih. Ya. Rencananya program ini akan terus dilanjutkan untuk membentuk karakter anak-anak Jawa Barat. Enggak, ini kan urusannya urusan rasa ya, urusan hati, urusan cinta. Siapa sih yang tidak terharu orang tua bertemu anaknya saat anaknya sudah berubah? Kan ini adalah rasa, karena untuk itu saya sampaikan apa yang saya lakukan, dasarnya hati. Kalau ya yang saya lakukan dasarnya hati, maka diterimanya oleh rasa dan melahirkan cinta. Jadi membangun hubungan negara dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, itu urusan rasa, bukan urusan administrasi kenegaraan. Jadi ini salah satu bukti bahwa semua orang, bukan semua orang ya, banyak orang meragukan apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, tetapi akhirnya waktu yang menjawab. Sementara menurut psikolog anak Seto Mulyadi, program pendidikan karakter ini sangat baik diterapkan dan dipercaya dapat membuat pelajar menjadi lebih disiplin menjalani kehidupan sehari-hari. Dan ini dengan cara yang sangat tepat, artinya dipadukan dengan unsur bermain, seperti teriak, melakukan yel-yel, bangga pada Siliwangi, positif. Artinya anak betul-betul menunjukkan dari berapa anak sujud pada ibunya, jadi suatu prestasi yang gemilang sekali.
Sebelumnya, 217 pelajar bermasalah ini datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan mengikuti pendidikan karakter di Barak Militer Rindam 3 Siliwangi. Dan mayoritas anak yang masuk barak didominasi dengan kasus tawuran. Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra terima bantuan keuangan dari pemerintah melalui dana parpol sebesar 20 miliar rupiah. Dana ini nantinya akan dikelola dalam bentuk kegiatan partai termasuk pendidikan politik. Partai Gerindra menerima bantuan keuangan berupa dana partai politik dari pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri. Total bantuan yang diterima Partai Gerindra sebesar Rp20.071.345.000. Bantuan ini diberikan sesuai perolehan suara yang berhasil diraih Gerindra dalam pemilu 2024, yakni 86 kursi dalam pemilihan legislatif dan perolehan suara 58,6% dalam pemilihan presiden. Secara simbolis penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Gerindra tahun 2025 diwakili Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dan diterima Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta. Bantuan tersebut rencananya akan kami gunakan untuk pendidikan politik. Seperti kawan-kawan tahu bahwa pendidikan politik di Partai Gerindra tidak pernah berhenti dan meskipun proses pemilihan umum baru selesai, kami tetap merencanakan beberapa kegiatan partai politik kami, yakni dalam bentuk pendidikan kader yang tidak akan pernah berhenti dan terus akan kami lakukan. Karena itu jumlah angka 20 miliar tersebut bagi kami sangat penting, artinya untuk bisa mensupport bagi kegiatan pelatihan kader Partai Gerindra. Bantuan ini nantinya akan digunakan untuk pendidikan politik di Partai Gerindra. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani berjanji partainya akan bertanggung jawab terhadap amanat yang telah diberikan pemerintah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengancam akan meminggirkan pejabat yang dianggap lamban dan memiliki pemikiran yang tidak konstruktif. Prabowo juga mengingatkan pentingnya menciptakan iklim kerja yang kondusif di Indonesia. Cenderungan ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Robah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Membuka blokade bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Relawan kemanusiaan Indonesia bergerak cepat memanfaatkan kesempatan tersebut. Lebih dari 7.000 paket sembako disiapkan di Yordania sebelum dikirim ke Gaza, Palestina. Seiring dengan Israel membuka blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, sebanyak 7.600 paket bantuan sembako dengan disiapkan para relawan kemanusiaan. Penyaluran bantuan untuk warga Gaza ini hadir dari sejumlah kalangan relawan, bahkan selebritas tanah air seperti Hamidah Rahmayanti beserta suaminya Irfan Farhat. Rencananya bantuan yang akan dikirim berupa minyak goreng, bahan pokok makanan, susu, gula, hingga sejumlah makanan pendukung lainnya. Isinya insya Allah ini adalah barang-barang kebutuhan pokok untuk saudara-saudara kita di Gaza. Yang pertama ada beras, ada gula, ada teh, ada kacang-kacangan, perpastaan, ada manisan, ada sausan, ada cocol-cocolan, minyak, ikan, minyak dan ikan. Memang saya bukan minyak, ikan, daging, sama humus. Nih makanan tradisional mereka juga.
Bantuan ini akan disalurkan dengan menggunakan 11 truk, di mana setiap truk menampung lebih dari 700 paket sembako. Bantuan dikirim melalui gerbang King Hussein Bridge Yordania yang dikawal langsung oleh tentara Yordania. Ya, jadi kurang lebih sekitar 7.600 sampai 8.000 lebih barang bantuan akan kita kirimkan ke Gaza, Palestina. Koridor jalur bantuannya adalah melalui pintu Jordania, melewati pintu perbatasan King Hussein Bridge. Tim Relawan Indonesia berharap bantuan kemanusiaan ini cepat sampai dan bisa digunakan untuk masyarakat Palestina.